Meskipun Duan Lingtian masih memiliki jalan panjang sebelum menjadi yang terkuat. Namun, di sisi lain, hampir tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi yang terkuat. Belum lagi ilmu pedang yang dia kuasai, cukup untuk mempromosikannya menjadi yang terkuat. 5 dewa 5 elemen di tubuhnya, selama dia melangkah lebih jauh, dia bisa mendorongnya maju dan menjadi yang terkuat. Banyak dewa berpangkat tinggi mencari takdir untuk menjadi yang terkuat. Tetapi Duan Lingtian tampaknya tidak berharga sama sekali. Namun, Duan Lingtian saat ini tidak memiliki banyak keinginan untuk menjadi yang terkuat. Sekarang dia lebih bersemangat untuk menjadi dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Jumlah dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan jauh lebih sedikit daripada yang terkuat, dan jumlah dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan jauh lebih sedikit daripada jumlah yang terkuat, bahkan 1/10 dari jumlah yang paling kuat. Apa konsep ini? Di bawah konsep ini, dapat dilihat betapa langka dan berharganya dewa-dewa atas yang tak terkalahkan. Di tempat-tempat di luar alam, dan bahkan di 10.000 alam, ada pepatah. Jika Anda yakin untuk menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, yang terbaik adalah tidak terburu-buru untuk menjadi yang terkuat. Karena, begitu Anda menjadi orang terkuat, apakah itu 4 alam langit dan bumi, atau makna mendalam dari hukum, jika Anda ingin meningkatkan, itu dapat dikatakan sebagai dunia yang berbeda dibandingkan dengan kesulitan sebelum penerobosan. Keadaan paling ideal adalah mencapai keadaan Dzogchen, dan bahkan 4 alam langit dan bumi mencapai keadaan kesempurnaan, dan kemudian mencari terobosan. Namun, dalam sejarah tanah di luar alam, dan bahkan tanah 10.000 alam, tampaknya tidak pernah ada keberadaan seperti itu. Ada legenda, jika ada keberadaan seperti itu di 10.000 alam, begitu dia menerobos ke alam terkuat, dia akan dapat memiliki kekuatan alam, penguasa batas. Alam dari alam adalah nama dari alam kekuatan di antara yang terkuat. Di antara 10.000 alam, hanya ada beberapa lusin orang yang bisa mencapai tingkat ini. Dan ketika seseorang baru saja menerobos untuk menjadi orang terkuat, dia memiliki kekuatan Boundary Sovereign Realm. Apa konsep itu? Hanya memikirkannya, Duan Lingtian merasakan kesemutan di kulit kepala saat ini. Setelah datang ke dunia luar, saat dia belajar lebih banyak tentang dunia luar, dia juga tahu lebih banyak tentang Seon yang tampak misterius di matanya di masa lalu, dan belajar banyak hal tentang Seon. Termasuk bahwa setelah Anda mencapai yang terkuat, Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda. Ada banyak kesulitan, dan di antara yang terkuat, ada juga 3 atau 69 poin. Yang terkuat dari ranah adalah keberadaan teratas dari yang terkuat. Bagi mereka yang kuat di alam, dikatakan bahwa, luasnya 10.000 alam juga merupakan 3 alam yang paling kuat, dan 18 alam di bawah ini memiliki keberadaan seperti ini. Itulah sebabnya, hanya 21 alam. Alam bisa menjadi besar di 10.000 alam, dan bahkan membiarkan alam lain menyerah dengan sukarela, dan bahkan mendedikasikan kekuatan alam di mana mereka berada. Pada saat yang sama, Duan Lingtian memikirkan hal lain, pembangkit tenaga listrik tingkat ranah, sangat kuat. Jika mereka mau bergerak, jiwa klan jiwa di tubuh Kir di penjara, mereka harus memiliki kemampuan untuk mengangkatnya secara paksa. Jika saya bisa, menunggu saya untuk menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan, selama saya memilih untuk berinvestasi di pembangkit tenaga listrik tingkat dunia dan membiarkan pembangkit tenaga listrik itu mengambil tindakan, Kir akan dapat membebaskan jiwanya dari penjara dengan lancar. Tanda seru petik 2, memikirkan hal ini, mata Duan Lingtian berbinar lagi. Pada saat yang sama, hatinya menjadi dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan menjadi lebih ditentukan, dan dia bahkan tidak sabar untuk berlatih, untuk memahami makna mendalam dari hukum. Tentu saja, setelah beberapa saat di dalam hatinya, dia dengan cepat menjadi tenang. Sekarang, mari kita berurusan dengan hal-hal yang diakui Wang Yiyuan terlebih dahulu, dan setelah Wang Luoyu diselesaikan, saya akan terus berkeliaran di tempat di luar batas ini, dan melanjutkan jalan saya untuk menjadi lebih kuat. Setelah tenang, Duan Lingtian mulai memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, menunggu kedatangan hari berikutnya. Saat ini, di luar ruangan dan di halaman, masih ada suara-suara yang jarang terdengar. Orang-orang yang diatur oleh keluarga Wang yang mendekorasi rumah barunya. Adapun kamar, ketika upacara pernikahan dimulai besok, seseorang secara alami akan mengaturnya. Sekarang, tidak ada yang mengganggu kebersihan dan ketenangan Duan Lingtian. Dan ini juga diakui secara khusus oleh Wang Kui, kepala keluarga Wang. Suatu malam,
dalam harapan banyak orang, berlalu dalam sekejap mata. Dan Duan Lingtian juga keluar dari kamar pagi-pagi sekali, dan di bawah pengaturan keluarga Wang, dia dengan mulus berganti pakaian menjadi gaun merah yang meriah, dan rambutnya yang panjang juga dipangkas untuk membuat wajah yang sudah tampan dan luar biasa semakin terlihat. Menakjubkan, Tuan Li Feng, selanjutnya saya akan membawa Anda melalui proses upacara pernikahan keluarga Wang kami. Anda dapat memberitahu saya apapun yang tidak Anda mengerti. Seorang wanita parubaya, mengikuti sisi Duan Lingtian, berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, upacara pernikahan tampaknya rumit. Jika Anda harus melalui Cutsin, Anda hanya perlu melalui. Tentu saja, beberapa tamu terhormat keluarga Wang kami masih harus meminta Anda untuk pergi dan berbicara. Dengan Nona Luoyu, halo, hibur, ... Setelah wanita parubaya itu mengatakan sesuatu, Duan Lingtian juga melihat bahwa keluarga Wang sangat mementingkan pernikahan ini. Tentu saja, dia juga tidak menolak ini. Baginya, semua ini hanyalah Cutsin, dan mungkin setelah hari ini, dia akan meninggalkan keluarga Wang, dan Wang Luoyu akan menghilang di depan keluarga Wang selamanya. Di masa depan, dia dan keluarga Wang mungkin masih memiliki beberapa persimpangan, tetapi itu juga cinta Wang Jingrao, penatua keluarga Wang, dan memberi keluarga Wang sesuatu sebagai imbalan yang dibutuhkan keluarga Wang. Bagi keluarga Wang, paman bernama Li Feng sangat misterius. Dikatakan bahwa dia datang kepadanya atas inisiatif. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia masih muda dan kekuatannya tidak lebih lemah dari yang lebih tua dari keluarga Wang mereka. Ketika dia pertama kali tiba di keluarga Wang, Wang tua mereka jatuh ke dalam kerugian di depannya. Dan kejadian ini konon diturunkan oleh seorang anak patroli yang hadir saat itu. Namun, ketika seseorang meminta anak-anak patroli keluarga Wang yang hadir hari itu untuk mengonfirmasi, semua orang mengkonfirmasi masalah tersebut, seolah-olah mereka telah diberi kata sandi. Dan ini juga membuat sebagian besar keluarga Wang semakin penasaran dengan identitas paman barunya. Jika desas-desus itu benar, maka bibi baru ini berumur kurang dari panjang, dan memiliki keberadaan yang tidak lebih lemah dari para tetua keluarga Wang mereka. Dan keberadaan seperti itu, bahkan jika Anda melihat wilayah Tianxia, adalah seorang jenius yang tiada taranya. Jika ada keberadaan yang begitu mempesona, ditambah dengan kemungkinan latar belakang di belakang, bahkan jika dia berasal dari luar Tianxia, itu memang layak untuk keluarga Wang kita. Keluarga pasti tidak bisa main-main. Sebelum paman baru ini dan keluarga Meng di kota Changlan, keluarga memilih paman baru, yang menunjukkan bahwa bobot paman baru di mata keluarga jauh lebih berat daripada keluarga Meng di kota Changlan. Di keluarga Wang, masih banyak orang yang bijaksana. Melalui kejadian ini, tidak sulit untuk menebak pentingnya posisi paman baru di mata manajemen senior keluarga Wang. Dan kali ini, di wilayah Tianxia, semua kekuatan kuat yang memiliki reputasi telah menerima undangan dari keluarga Wang, termasuk sejumlah kekuatan kuat dengan yang terkuat. Meskipun tidak ada yang terkuat di keluarga Wang, meskipun demikian, kekuatan terkuat yang telah diundang telah mengirim orang. Bahkan kekuatan terkuat berdiri di puncak piramida pasir surgawi. Ketika keluarga Wang memiliki yang terkuat, mereka tidak takut dengan kekuatan keluarga Wang. Ini bukan hanya sosok inti dari kekuatannya. Namun meski begitu, itu memberi keluarga Wang banyak wajah. Anda tahu, keluarga Wang saat ini, tetapi tidak ada yang kuat. Kali ini, kontribusi terbesar bagi kesuksesan keluarga Wang adalah leluhur terkuat dari tahun-tahun terakhir keluarga Wang. Kemuliaan yang ditinggalkannya telah membuat keluarga Wang tidak gagal hari ini. Banyak orang merasa bahwa keluarga Wang ingin benar-benar membusuk, kecuali jika hubungan dengan yang terkuat di luar keluarga Wang terputus, dan bahkan keluarga Wang belum muncul yang terkuat sebelumnya. Kalau tidak, bahkan jika keluarga Wang tidak memiliki orang terkuat yang bertanggung jawab, beberapa orang dan pasukan di Tianxia akan meremehkannya. Ini benar-benar merepotkan. Meskipun wanita yang bertanggung jawab untuk mengelola manajemennya mengatakan bahwa semuanya harus sederhana, bahkan upacara pernikahan sederhana ini masih membuat Duan Lingtian merasa rumit dan merepotkan. Untungnya, sebagian besar hal dalam keluarga Wang dikirim untuk melakukannya untuknya, jadi Duan Lingtian juga menghemat banyak usaha. Yang harus dia lakukan adalah membuat vas, berdiri di sana, dan mengikuti Wang Kui, kepala keluarga Wang, untuk menerima pengunjung dari semua kekuatan kuat di alam pasir surgawi. Patriark Wang, selamat. Patriark Wang,
Menantumu dari keluarga Wang kali ini akan menjadi orang yang luar biasa pada pandangan pertama. Duan Lingtian tidak mengenal orang-orang yang datang pada awalnya, jadi dia hanya mengikuti Wang Kui untuk saling menyapa dengan sabar. Namun, ketika suara keras datang dari belakang, dia membangunkannya seperti mimpi. Pagoda Gunung Cimingyu, keturunan terkemuka Tamengsha, atas nama Gunung Ciming, selamat untuk keluarga Wang. Sebuah suara keras datang, dan kemudian seorang pria setengah baya berotot dan seorang pria muda berotot melangkah keluar dari luar, dan ketika keduanya melihat Duan Lingtian, mereka jelas terkejut. Terutama pria muda berotot di belakangnya menatap Duan Lingtian dengan mata menatap. Pergi ke pegunungan. Duan Lingtian pada saat ini terkejut karena dua di depannya berasal dari Gunung Ciming. Mendengar nama Tamengsha disebutkan dalam suara itu, dia hanya merasa akrab pada awalnya, tidak ada yang lain. Tetapi ketika pemuda berotot itu menatapnya, matanya yang tajam, dan tatapannya yang dalam, Duan Lingtian tidak bisa tidak mengingat adegan yang terjadi di kota Wuyang di masa lalu. Pada saat itu, ada seekor kera besar yang dikalahkan olehnya, tetapi dia tidak mengambil nyawanya. Kera besar itu, tampaknya disebut Tamengsha. Itu dia. Pada saat yang sama, Duan Lingtian juga mengkonfirmasi identitas pria berotot setengah baya yang memimpin di depan Tamengsha. Salah satu dari tiga lengan kanan Ciming Mountain Ciming Demon Venerable. Ketika dia masih di kota Wuyang, dia hanya tahu bahwa lawannya sangat kuat, tetapi dia tidak tahu persis seberapa kuat lawannya. Baru kemudian dia tahu bahwa tiga monster besar di bawah Ciming Mountain Ciming Demon Venerable, salah satu dari Great Demon, memiliki kekuatan yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Saya telah melihat senior Tayu. Dan kemudian, suara hormat Wang Kui, kepala keluarga Wang, juga membuat Duan Lingtian memastikan bahwa Tayu ini memang harus memiliki kekuatan yang dekat dengan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan. Hingga saat ini, hanya beberapa tamu terkemuka yang bisa membuat Wang Kui begitu terpukau. Terlihat berat menara ini di hati Wang Kui. Haha, Patriark Wang, selamat. Raja Iblis kami, jika kami tidak bisa lolos karena sesuatu, kami memerintahkan saya untuk berpartisipasi dalam pernikahan makmur keluarga Wang Anda, dan berharap keluarga Wang tidak akan tersinggung. Tayu tertawa, suaranya seperti guntur, dan banyak tamu yang berjalan di depan mengalihkan pandangan mereka untuk memperhatikan, tetapi ketika orang-orang ini melihat wajah Tayu dengan jelas, mereka semua menunjukkan ketakutan. Gunung berdering, Tayu, ini adalah monster yang kuat dengan temperamen pemarah. Tidak ada orang yang memprovokasi dia di masa lalu memiliki akhir yang baik. Tayu senior bercanda, dan kemampuanmu untuk datang sudah membuat Wang Jia Pengsun kami bersinar. Wang Kui menyeringai antusias, dan pada saat yang sama memperkenalkan Duan Lingtian kepada Tayu. Senior Tayu, ini adalah salah satu protagonis keluarga Wang kita hari ini, Li Feng. Kakak Li Feng, sapa Tayu senior, kata Wang Kui. Pada saat ini, tatapan Tayu juga jatuh pada tubuh Duan Lingtian, memberi Duan Lingtian jejak penindasan. Namun, itu hanya jejak penindasan. Duan Lingtian memandang Tayu dan tersenyum sedikit. Li Feng, saya telah melihat senior Tayu. Saya belum melihatnya selama beberapa hari, dan gaya senior Tayu masih sama. Ketika Duan Lingtian mengatakan ini, Wang Kui terkejut. Dan Tayu, menatap Duan Lingtian dalam-dalam, pada pertempuran kota Wuyang, saya melihat bahwa adik laki-laki itu bukan orang yang menganggur, tetapi sangat disayangkan bahwa adik laki-laki itu pergi lebih awal, dan saya tidak punya waktu untuk berterima kasih karena tidak membunuh Tamengsha. Kebaikan. Ketika suara itu jatuh, dia menoleh untuk melihat pemuda berotot di belakangnya. Tamengsha, mengapa kamu tidak berterima kasih kepada saudara-saudara Li Feng karena tidak membunuh hari itu? Begitu Tayu mengatakan ini, penonton terkejut. Wajah Wang Kui berubah drastis. Rahmat tidak membunuh. Siapa yang tidak mendengar artinya? Li Fengneng lah yang membunuh Tamengsha, tetapi tidak membunuhnya, dan menyelamatkan nyawanya. Namun, itu terdengar seperti bantuan besar, dan itu jatuh ke telinga Wang Kui, kepala keluarga Wang, tetapi dia tidak bisa menahan perubahan warnanya, dan sepertinya dia telah menebak pedang tegang berikutnya. Bahkan mereka dari semua pihak yang berhenti untuk menyaksikan kemeriahan menyaksikan perkembangan situasi dengan penuh minat saat ini. Gunung Ciming Tayu, tiba-tiba membiarkan putranya tak dengan kasar mengampelas. Terima kasih menantu keluarga Wang Chenglong Kuaishou, terima kasih atas kebaikanmu. Orang ini, hampir membunuh Tamengsha. Cektes, kurang dari umur panjang,
dia memiliki kekuatan seperti itu, luar biasa. Aku hanya tidak tahu apakah Tayu akan membela putranya. Bukankah seharusnya, saya tidak mendengarkan kata-kata Tayu, dia juga berterima kasih kepada pihak lain karena tidak membunuh putranya yang saleh. Tidakkah ini ironis? Meskipun Tayu tidak terlihat marah sekarang, siapa yang bisa memastikan bahwa ini bukan ketenangan sebelum badai? Sekelompok orang di sekitar, kecuali keluarga Wang seperti musuh besar, sebagian besar yang lain menyaksikan kegembiraan. Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, itu antara menantu Wang dan Gunung Qiming. Li Feng, terima kasih karena tidak membunuh. Tamengsha mengerutkan kening, dan akhirnya melangkah maju di bawah tatapan ayah angkatnya, dan berterima kasih kepada Duan Lingtian, tetapi alisnya yang berkerut tidak rileks untuk waktu yang lama. Suatu hari, aku akan mengalahkanmu. Tamengsha berkata dengan berani. Duan Lingtian tersenyum tipis ketika dia mendengar kata-kata itu. Saya sangat menantikan hari itu. Mengalahkannya, apakah menara ini Mengsha berpikir bahwa itu adalah kekuatan penuhnya di masa lalu? Sekarang dia, apalagi pasir yang menjulang tinggi, adalah Tayu secara pribadi, bahkan jika dia kalah, dia dapat mundur di seluruh. Beri dia waktu lagi, tunggu kekuatannya menjadi lebih baik, bahkan jika dia melawan Tayu, dia akan melakukannya bukan takut, bahkan mungkin mengalahkan lawan. Patriark Wang, pada saat ini, Tayu memandang Wang Kui lagi, dan menghela nafas, saya benar-benar tidak menyangka bahwa menantu Anda dari keluarga Wang adalah adik laki-laki ini. Saya pertama-tama mengucapkan selamat kepada keluarga Wang sebelumnya karena mendapatkan hadiah seperti itu. Seorang pengendara dengan dukungan yang terkuat. Panjang, menantu, ibu kota yang terkuat. Begitu Tayu mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar lagi. Saya tidak menyangka bahwa Tayu memiliki evaluasi yang begitu tinggi terhadap menantu keluarga Wang. Tentu saja, lebih banyak orang yang merasa bahwa ini adalah ucapan sopan Tayu. Terima kasih atas pujian senior Tayu. Wang Kui berulang kali berterima kasih kepada Tayu untuk Duan Lingtian. Dan Tayu kemudian melanjutkan, bukannya aku memujinya. Inilah yang dikatakan oleh Master Demon Venerable kepada kami secara pribadi, mengatakan bahwa adik laki-laki ini layak menjadi yang terkuat. Setelah Tayu menjelaskan, ada kegemparan di antara penonton, dan semua orang tidak menyangka bahwa Demon Venerable Qiming yang bermartabat, seorang pria tertinggi yang kuat, akan mengagumi anak kecil yang berusia kurang dari 10.000 tahun. Untuk sementara, semua orang melihat Duan Lingtian lagi, dan mereka terlihat sedikit berbeda. Bagaimanapun, ini adalah karakter yang diakui oleh yang terkuat. Mungkin, di masa depan, orang terkuat kedua di keluarga Wang adalah dia. Pada saat ini, Duan Lingtian hanya tersenyum tipis, lalu menatap Tayu dan berkata, Senior Tayu, sapa Lord Demon Venerable untukku. Di masa lalu, aku terburu-buru untuk pergi karena masalah yang mendesak. Lihat dia, hai, pada saat ini, Duan Lingtian juga takut berkeringat dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa terakhir kali dia berada di kota Wuyang, dia benar-benar terlihat oleh Qiming Demon Venerable Qiming Mountain, dan dia tidak tahu apakah pihak lain tidak bisa berurusan dengannya atau tidak berencana untuk peduli. Tentang dia, ini baik, Tayu menjawab, dan kemudian berjalan masuk bersama Tamengsha. Sambil berjalan, dia melihat kembali ke Duan Lingtian dan tersenyum ramah, adik laki-laki Li Feng, jika dia punya waktu di masa depan, silakan datang ke Gunung Qiming untuk menemukan saya kapan saja. Tuan Yaosun, saya harus bersedia bertemu dengan adik laki-laki Li Feng. Tayu saat ini juga jauh lebih sopan. Adapun alasan kesopanan, sebelum dia datang, dia mendengar bahwa keluarga Wang bahkan tidak memberikan wajah pria terkuat yang baru dipromosikan dari keluarga Meng di kota Changlan untuk Li Feng. Jelas, latar belakang identitas menantu Wang tidak sederhana. Baru setelah dia bertemu dengan menantu keluarga Wang, dia menyadari bahwa dia telah melihat menantu keluarga Wang ini, dan bahkan memegang tangannya ketika mereka bepergian ke pegunungan untuk menghancurkan Wuyang City, dan tidak membunuh putranya Tamengsha. Justru karena dia menyadari bahwa pihak lain sangat baik dan menduga bahwa dia memiliki latar belakang identitas yang baik di belakangnya, sikap Tayu terhadap Duan Lingtian jauh lebih baik. Harus. Duan Lingtian tersenyum, sampai dia melihat Tayu dan Tamengsha dan putranya menghilang di depan matanya, dia pulih dan terus menyapa para tamu dengan Wang Kui. Tak lama, alis Wang Kui sedikit berkerut. Hanya karena dua orang yang datang sekarang adalah orang-orang dari keluarga Meng di kota Changlan,
Meng Yuzheng dan Raja Pedang Qingyan, Tan Xiuteng, di sebelahnya. Meng Yuzheng membawa Tan Xiuteng ke depan dan tiba di depan Wang Kui. Dia tidak melihat Wang Kui untuk pertama kalinya, tetapi memandang Duan Lingtian, mendengus dingin, dan matanya penuh dengan dingin dan keengganan. Patriark Wang, ini adalah suami mertua yang dipilih keluarga Wang untuk Wang Loyu. Meng Yuzheng melirik Wang Kui dan bertanya. Dan Wang Kui menatap Meng Yuzheng dalam-dalam, dan berkata dengan ringan, Tuan Meng, jika Anda seorang tamu, keluarga Wang menyambut. Tetapi jika Anda di sini untuk membuat masalah, silakan tinggalkan keluarga Wang. Kata-kata Wang Kui sangat kuat. Patriark Wang. Ketika Meng Yuzheng mengerutkan kening, Tan Xiuteng di belakangnya berkata, Tuan Meng Yuzheng, dia adalah perwakilan dari Zun. Anda membiarkannya meninggalkan keluarga Wang. Apakah keluarga Wang Anda tidak menyambut Zun? Begitu Tan Xiuteng berbicara, dia membawa pria kuat yang baru dipromosikan di belakang keluarga Meng. Dalam sekejap, pemandangan menjadi tegang. Dan Wang Kui, mendengar kata-kata Tan Xiuteng, tidak hanya tidak terburu-buru untuk menjelaskan, tetapi tersenyum ringan, saya percaya bahwa jika senior Meng Tianfeng datang sendiri, dia pasti tidak akan seagresif Tuan Meng. Untuk senior Meng Tianfeng, Wang Kui, dan bahkan keluarga Wang sangat hormat. Bagaimanapun, itu adalah patriark keluarga Wang, jadi jika dia bisa menghadapinya dengan sopan, dia masih tahu bagaimana mengatakannya. Ayo pergi. Melihat bahwa Wang Kui sulit untuk dihadapi, setelah Meng Yuzheng mendengus dingin, dia menyapa Tan Xiuteng untuk berjalan masuk, tampaknya memutuskan untuk menghadiri pernikahan antara alias Duan Lingtian ini, Li Feng dan Wang Loyu. Kakak Li Feng, pada saat ini, Wang Kui menghibur Duan Lingtian tepat waktu, kalau begitu Meng Yuzheng adalah seorang pria, jangan pedulikan dia. Jika mereka tidak memiliki pria kuat dari keluarga Meng, mereka tidak akan berani menjadi begitu sombong. Itu hanya badut. Duan Lingtian tersenyum tipis, sepertinya tidak peduli sama sekali. Kenapa kamu? Tetapi pada saat ini, seruan yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipercaya datang dari jauh. Di sana, ada seorang wanita muda dengan wajah cantik, memegang tangan seorang pria parubaya, dan seorang wanita tua ada di belakang mereka. Terlepas dari apakah itu wanita muda atau wanita tua, Duan Lingtian tidak asing dengannya. Orang di sini adalah Ye Qiangwei, dan wanita tua yang mengikutinya di masa lalu. Pada saat ini, wanita tua itu masih mengikuti, dan di samping Ye Qiangwei, ada seorang pria parubaya dengan wajah agung dan 3 atau 4 poin yang mirip dengan alis Ye Qiangwei. Pada saat dia melihat 3 orang di depannya, Duan Lingtian tidak sulit menebak identitas pria parubaya di sebelah Ye Qiangwei. Dalam kebanyakan kasus, dia adalah ayah Ye Qiangwei dan salah satu pewaris kerajaan. Kepala keluarga Ye. Meskipun dia dan Wang Loyu hanya bertemu beberapa kali, dia masih belajar beberapa hal tentang Ye Qiangwei dari Wang Loyu, mengetahui bahwa Ye Qiangwei datang untuknya kali ini, dan bersedia membantunya menyingkirkan pernikahan keluarga Wang. Karena itu, Duan Lingtian memiliki kesan yang lebih baik tentang Ye Qiangwei. Oleh karena itu, melihat Ye Qiangwei hadir, Duan Lingtian hanya kembali sadar setelah kebingungan singkat. Pada saat yang sama, dia tidak berencana untuk menjelaskan kepada Ye Qiangwei mengapa dia menyebut dirinya Duan Lingtian ketika dia memperkenalkan dirinya. Dia percaya bahwa dari sudut pandang Ye Qiangwei, 9 dari 10 kali dia berpikir bahwa Duan Lingtian adalah nama samarannya. Kenapa dia? Dan sekarang Ye Qiangwei benar-benar tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa bakat muda bernama Li Feng, yang akan dinikahi oleh saudara perempuannya Wang Loyu, ternyata adalah orang yang mengaku sebagai Duan Lingtian, bahwa dia memiliki kesan yang baik. Dari pemuda, dia baru saja memberiku nama palsu. Pada saat ini, Ye Qiangwei tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat dan terpana, dan pada saat yang sama dia tidak bisa menahan perasaan sedikit iri pada saudara perempuannya Wang Loyu. Karena dia juga memiliki kesan yang baik terhadap orang di depannya. Ini juga pertama kalinya Ye Qiangwei bertemu dengan pria seusianya yang memiliki kesan yang baik dalam hidupnya, dan dia juga dapat melihat bahwa orang lain adalah orang yang baik. Tanpa diduga, dia adalah Li Feng. Mata Ye Qiangwei sangat rumit. Wanita tua di belakang Ye Qiangwei juga jelas terkejut setelah melihat Duan Lingtian. Ketika dia pulih, matanya sangat rumit. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati melirik ke belakang wanita di depannya. Jelas, tubuh halus nona saya sedikit gemetar. Fir, ada apa? Pada saat ini,
Pria parubaya yang berdiri di sebelah Ye Qiangwei juga merasakan getaran tubuh putrinya, dan tidak bisa tidak peduli dan bertanya, apakah tidak nyaman. Ayah, aku baik-baik saja. Ye Qiangwei kembali sadar dan menggelengkan kepalanya, saya hanya berpikir bahwa Sister Luo Yu akan menikah, dan dia tiba-tiba merasa sedikit sedih. Gadis bodoh. Setengah baya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia sudah menikah, dan dia masih saudara perempuanmu. Ini tidak akan berubah. Bahkan jika dia meninggalkan alam pasir surgawi bersama suaminya di masa depan, apakah dia masih tidak bisa kembali? Tanda tanya petik 2. Bahkan jika dia tidak kembali, tidak bisakah kamu mencarinya? Setengah baya, ayah Ye Qiangwei, menghiburnya tepat waktu. Ayo pergi ke suami yang akan bertemu Loyu. Dengarkan kamu, dia masih seorang pria yang diakui oleh keluarga Loyu dan Wang, dan dia pasti bukan orang biasa jika dia ingin datang. Dalam pidato parubaya, dia membawa Ye Qiangwei ke depan dan datang ke depan Wang Kui dan Duan Lingtian, kepala keluarga Wang. Penatua Ye Cheng. Setelah orang parubaya di sebelah Ye Qiangwei berinisiatif untuk menyapa, Wang Kui juga tersenyum dan saling menyapa. Ling Qianjin dan Luo Yu adalah teman dekat di kamar kerja, kali ini Luo Yu sudah menikah, kamu juga miliknya. Tetua, tetapi Anda harus minum lebih banyak. Cangkir, itu alami. Ye Cheng tertawa, dan pada saat yang sama matanya tertuju pada Duan Lingtian. Penatua Ye Cheng. Duan Lingtian mengangguk ke Ye Cheng, dan kemudian memandang Ye Qiangwei di samping Ye Cheng. Nona Ye, kita bertemu lagi. Awalnya, Ye Qiangwei bahkan tidak melihat Duan Lingtian, karena dia khawatir hatinya akan lebih berfluktuasi, tapi sekarang, ketika dia mendengar Duan Lingtian mengambil inisiatif untuk menyambutnya, dia mengangkat kepalanya dan melirik Duan Lingtian dengan mata yang rumit, ya, bertemu lagi. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu ternyata menjadi kakak Li Feng di mulut Luo Yu. Phil, apakah kamu kenal saudara Li Feng ini? Ye Cheng sedikit terkejut, sementara Wang Kui, kepala keluarga Wang, juga sedikit terkejut. Nona Ye, apakah Anda mengenal saudara Li Feng? Jika Ye Qiangwei tahu menantu Wang mereka, Li Feng, karena Wang Loyu, dia tidak akan terkejut, tetapi sekarang tampaknya pihak lain tidak mengenal Li Feng karena Wang Loyu. Ayah, pada saat ini, Ye Qiangwei memandang Ye Cheng di sebelahnya, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Li Feng, ini adalah bakat muda yang menyelamatkan saya dan ibu mertua saya dalam perjalanan saya datang. Singkatnya, Ye Cheng terkejut. Sebelumnya, dia telah mendengar putrinya mengatakan bahwa kekuatan orang yang menyelamatkannya jelas tidak lebih lemah dari Ye Cheng. Pada saat itu, putrinya juga mengatakan bahwa pihak lain harus berumur panjang. Jika Anda kurang dari umur panjang, Anda memiliki kekuatan semacam itu, yang mengejutkan. Sebelum datang, dia sangat penasaran dengan talenta muda itu, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini atau pada kesempatan ini. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa keluarga Wang lebih suka mengambil risiko menyinggung keluarga Meng di kota Changlan, dan bersikeras untuk memukuli Wang Loyu kepada orang di depannya. Ternyata orang di depanmu adalah eksistensi yang menantang surga. Dengan sifat menentang lawan, latar belakangnya mungkin sangat bagus. Keluarga Wang, aku benar-benar menemukan harta karun kali ini. Ye Cheng menghela nafas dalam hatinya, dan pada saat yang sama tanpa sadar melirik putrinya Ye Qiangwei di sebelahnya, dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, jika WR dapat menemukan suami mertua seperti itu, bahkan jika aku tidak di sini di masa depan, tidak perlu khawatir tentang masa depannya. NS. Meskipun Ye Qiangwei sengaja merendahkan suaranya, dia masih mendengar kata-kata Ye Qiangwei, dan pupilnya menyusut tanpa terasa. Ketika dia melihat Ye Cheng lagi, dia juga menemukan keterkejutan di mata Ye Cheng. Sepertinya kekuatan saudara-saudara Li Feng, saya khawatir tidak akan lama untuk menyembunyikannya. Wang Kui diam-diam berkata dalam hatinya. Pada saat ini, Ye Cheng, yang telah pulih akal sehatnya, memandang Wang Kui dan tersenyum. Patriark Wang, selamat kepada keluarga Wang, sangat senang mengambil naga dan bergegas. Terima kasih, Penatua Ye Cheng. Wang Kui tersenyum dan berterima kasih, Elder Ye Cheng, tolong, tidak lama lagi upacara akan dimulai. Silakan masuk dan duduk dulu, ini baik. Ye Cheng membawa Ye Qiangwei dan wanita tua itu pergi. Sebelum pergi, dia dengan sengaja menyapa Duan Lingtian, kakak Li Feng, maka kita akan masuk dulu dan sampai jumpa. Penatua Ye Cheng berjalan perlahan. Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk,
dan menyaksikan 3 keluarga Ye pergi. Selanjutnya, Duan Lingtian mengikuti Patriark Wang Wangkui untuk menerima lebih dari selusin kelompok tamu dari jauh. Akhirnya, hampir 1 jam sebelum dia pergi untuk membuat persiapan untuk upacara. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian tidak memberi saran kepada keluarga Wang untuk menyederhanakan upacara pernikahan sebanyak mungkin. Bahkan jika dia tahu bahwa keluarga Wang pasti akan menghormati pendapatnya, dia tidak bermaksud untuk mengejutkan mereka. Sekarang, rencananya hanyalah langkah terakhir untuk menjadi sukses, dan saat ini, dia tidak ingin mengalami masalah. Upacara pernikahan hari ini selesai. Setelah 2 hari, kamu dapat menemukan alasan untuk pergi. Duan Lingtian diam-diam berkata dalam hatinya. Ye Qiangwei sementara meninggalkan ayahnya setelah memasuki arena bersama ayahnya. Menurut kata-katanya, hari ini saudara perempuannya yang baik, Wang Luoyu, sudah menikah, dan dia, kakak perempuan, harus ditemani oleh Wang Luoyu. Tapi Ye Cheng tidak berpikir ada masalah dengan ini. Bahkan setelah menyadari pesona tiada taraf dari menantu Wang Luoyu, Li Feng, dia berharap putrinya akan lebih dekat dengan Wang Luoyu, jadi dia menyetujui permintaan putrinya tanpa ragu-ragu. Dan Ye Qiangwei, yang meninggalkan Ye Cheng, masih mengikuti wanita tua di belakangnya, dan wanita tua itu mengikutinya seperti bayangan. Rindu, Ye Cheng mungkin tidak tahu pikiran putrinya, tetapi wanita tua itu, sebagai orang yang sering menemani Ye Qiangwei, secara alami menebak suasana hati Ye Qiangwei saat ini, bagaimanapun, beberapa orang hanya lewat. Jangan terlalu khawatir, dia tahu bahwa nona saya memiliki kesan yang baik tentang pria muda yang mengaku sebagai Duan Lingtian, meskipun nona saya tidak mengatakannya, tidak sulit untuk melihatnya sebagai orang masa lalu. Ibu mertua, kamu bilang, kenapa dia tidak memberitahuku nama aslinya? Ye Qiangwei sedikit terkejut, ternyata namanya Li Feng, tidak disebut Duan Lingtian, mengapa berbohong padanya? Dia, bukankah sebuah kebenaran layak diberikan? Nona, jangan terlalu banyak berpikir. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan muda Li Feng, karena dia tidak memberitahu Anda nama aslinya, itu berarti dia pasti memiliki kekhawatirannya sendiri. Anda harus memahaminya. Selain itu, dia akan segera menjadi suami Nona Luoyu. Mulai sekarang, tidak akan ada kekurangan kontak di antara kalian. Wanita tua itu berkata lagi. Tentu saja, apa yang dikatakan wanita tua itu setelah itu juga merupakan permainan kata-kata, dengan jelas mengatakan kepada wanitanya sendiri bahwa Li Feng sudah bertanggung jawab, menyarankan agar wanita itu sendiri berhenti memikirkannya. Dia tahu kesombongan wanita mudanya sendiri, dan dia tidak pernah bahagia di depan pria seusianya di masa lalu, tetapi pria muda bernama Li Feng membuatnya merindukannya. Ya, tubuh Ye Qiangwei sedikit bergetar, dia akan segera menjadi suami Sister Luoyu. Omong-omong, dia akan menjadi saudara iparku mulai hari ini dan seterusnya. Ibu mertua, aku baik-baik saja. Sekarang, ayo cari Luoyu. Kakaknya sudah tidak ada lagi, jadi aku akan menemaninya atas namanya dan melihatnya menikah. Kata Ye Qiangwei. Mendengar apa yang dikatakan nyonyanya sendiri, wanita tua itu menghela nafas lega dan buru-buru menjawab. Dia tahu, Nona, ini adalah pelepasan. Bahkan jika itu hanya sesaat untuk melepaskan, selama waktunya cukup lama, dia percaya bahwa istrinya masih bisa melepaskannya sepenuhnya. Suster Qiangwei, Wang Luoyu, yang sedang mempersiapkan nanti, sibuk dengan sekelompok orang di sekitarnya, dan ada 3 atau 4 wanita di sekitarnya yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan riasannya, meskipun riasannya masih tidak bagus, penampilannya hari ini jauh lebih baik. Diri yang biasa, bahkan jika Duan Lingtian ada di sini, melihat Wang Luoyu sekarang mungkin terasa sedikit pengalaman. Saudari Luoyu, kamu sangat tampan. Bahkan Ye Qiangwei, yang juga seorang wanita, tidak bisa tidak terpesona ketika dia melihat Wang Luoyu saat ini, dan dia langsung memuji dengan senyum di wajahnya. Saudari Qiangwei, karena kamu di sini bersama Paman Ye, kamu seharusnya melihat kakak Li Feng, kan? Wang Luoyu bekerja dengan wanita di sekitarnya, dan bertanya pada Ye Qiangwei sambil tersenyum. Dia tahu bahwa saudara perempuannya Qiangwei penuh dengan rasa ingin tahu tentang kakak laki-lakinya Li Feng, tetapi sangat disayangkan bahwa kakak laki-laki Li Feng tidak ingin melihatnya, dan sekarang dia akhirnya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Yah, aku melihatnya. Ye Qiangwei mengangguk. Saudari Luoyu, apakah Anda masih ingat bahwa saya katakan sebelumnya bahwa saya diselamatkan oleh seorang pemuda yang kuat dalam perjalanan ke sini?
Wang Luoyu mengangguk, dan pada saat yang sama tampak ketakutan. Untungnya, kakak laki-laki itu menyelamatkanmu dari Sister Qiang Wei. Kalau tidak, saya benar-benar tidak bisa membayangkan dan menunggu akhir dari Sister Qiang Wei nanti. Memikirkan kejadian itu sejauh ini, Wang Luoyu masih terlihat ketakutan. Faktanya, ketika Ye Qiangwei pertama kali tiba, dia tidak pernah menyebutkan ini karena dia khawatir tentang Wang Luoyu. Baru beberapa hari kemudian masalah ini disebutkan dalam obrolan ringan. Namun demikian, Wang Luoyu masih terkejut, dan baru kemudian tahu bahwa saudari Qiangwei, demi dirinya sendiri, hampir dibawa pergi oleh orang-orang dari organisasi Lautan Darah. Untungnya, seorang pemuda yang kuat mengambil tindakan dan menyelamatkan saudara perempuannya Qiangwei. Hari ini, aku melihatnya lagi, kata Ye Qiangwei. Wang Luoyu terkejut, dan kemudian tampak penasaran, saudari Qiangwei, apakah dia juga diundang ke pernikahanku dengan kakak Li Feng? Apakah Anda menyapanya? Kali ini, apakah dia memberitahu Anda namanya? Sekarang Wang Luoyu juga sangat ingin tahu tentang ini. Pada hari itu, ketika saudara perempuannya Qiangwei mengatakan kepadanya bahwa pihak lain menolak untuk berkomunikasi terlalu banyak dengan saudari Qiangwei, dan bahkan tidak mau menyebutkan namanya, dia terkejut. Dia tidak bisa membayangkan orang seperti apa yang benar-benar mengabaikan kecantikan sebesar saudara perempuannya Qiangwei. Mungkinkah tipe pria yang menyukai pria dan tidak menyukai wanita? Dia tidak diundang ke pernikahanmu. Ye Qiangwei melirik Wang Luoyu dengan mata yang rumit, menghela nafas dan berkata, dia adalah kakakmu Li Feng. Singkatnya, Wang Luoyu benar-benar terpana. Saudara Li Feng, saudara Duan, apakah saudara Duan yang menyelamatkan Sister Qiangwei? Memikirkan hal ini, mata Wang Luoyu menjadi sedikit rumit. Pemuda yang datang ke keluarga Lan Xiaocheng Wang tidak jauh, hanya untuk bertukar janji, ternyata pernah bertemu dengan Sister Qiangwei sebelum bertemu dengan dirinya sendiri, dan juga menyelamatkan Sister Qiangwei. Kakak Li Feng, pada saat ini, Wang Luoyu menatap Ye Qiangwei beberapa kali lagi, dan tidak sulit untuk menemukan bahwa ada jejak kesepian di mata orang lain. Benar-benar keberuntungan untuk membuat orang. Tanpa diduga, Brother Duan adalah orang yang menyelamatkan Sister Qiangwei, dan Sister Qiangwei jelas memiliki kesan yang baik tentang itu. Hati Wang Luoyu bergetar, dan pada saat yang sama, matanya bersinar, dan dia hampir ingin memberitahu Ye Qiangwei kebenaran tentang kedatangan Duan Lingtian untuk menyelamatkannya dari rumah Wang. Pada saat kritis, memikirkan peringatan kakak laki-laki Duan itu, dia mengenali Tuhan. Tanpa diduga, itu adalah suatu kebetulan bahwa orang yang menyelamatkan Sister Qiangwei ternyata adalah kakak Li Feng. Saya tidak pernah mendengar kakak Li Feng menyebutkan masalah ini. Pada saat ini, Wang Luoyu sedikit bersalah dan sedikit malu. Pada akhirnya, Ye Qiangwei kembali ke akal sehatnya dan mengubah topik pembicaraan, hanya untuk memecah suasana yang sedikit memalukan. Pada saat ini, dia juga sedikit menyesal, di depan Wang Luoyu hari itu, dia mengungkapkan sedikit kekaguman atas rahmat penyelamat hidupnya. Nona Luoyu, sudah hampir waktunya, ayo bersiap-siap dan keluar. Ketika riasan Wang Luoyu benar-benar siap, dia mengobrol dengan Ye Qiangwei lagi, dan seseorang bergegas untuk mengingatkan Wang Luoyu. Untuk sementara, keluarga Wang di sekitar mereka mulai sibuk lagi. Dan Ye Qiangwei juga mengikuti sisi Wang Luoyu, karena dia sendiri berencana untuk bertindak sebagai keluarga gadis Wang Luoyu, mengirimnya keluar dan mengirimnya ke sisi pria itu. Pada saat yang sama, Duan Lingtian sudah menunggu di sisi lain. Menurut kebiasaan pernikahan keluarga Wang Lan Xiaocheng, dia dan Wang Luoyu akan memasuki tempat dari dua arah kemudian, dan kemudian berkumpul di platform tinggi, menghadap kerumunan tamu yang duduk di bawah platform tinggi. Kemudian akan ada rangkaian upacara, setelah akad nikah kedua orang tersebut akan menyelesaikan pernikahannya. Kemudian, itu adalah bersulang untuk para tamu. Upacara pernikahan diadakan di lapangan bela diri keluarga Wang yang luas. Tentu saja, bidang seni bela diri telah mengalami banyak dekorasi, dengan lampu dan hiasan di mana-mana, tampak berseri-seri. Di depan meja perjamuan, Meng Yuzheng memandang Tan Xiuteng di sampingnya dengan gembira, dan transmisi suara buru-buru bertanya, Paman Tan, leluhur, apakah dia benar-benar datang? Tan Xiuteng mengangguk dan menjawab, Yang Mulia berkata, dia juga ingin melihat anak seperti apa yang bisa membuat keluarga Wang menolaknya, dan menolak keluarga Meng di mana dia adalah pria terkuat. Kapan leluhur akan tiba? Nada suara Meng Yuzheng menjadi semakin mendesak,
dan pada saat yang sama matanya berbinar, seolah-olah seseorang yang jatuh ke air menangkap sedotan.